Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi, mengenai berita. Nah, tetapi ada beberapa soal yang sudah Ibu berikan kepada kalian, ternyata masih banyak yang belum memahami, yaitu diantaranya mengenai soal nomor 3 ya, soal nomor 3 kalau nggak salah, mengenai yang pertama, peningkatan kegempaan sudah berlangsung sejak 2 Maret hingga sekarang. Ya, ini adalah informasi apa? Pertama-tama untuk mengetahuinya, ini termasuk dalam unsur apa? Kita harus tahu dulu unsur berita yang pertama adalah apa. Jadi kalau ditanyakan, pertanyaannya seperti apa? Apa peristiwa yang sedang terjadi? Jadi apa peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi di dalam teks ini? Yaitu kalau kita mengacu kepada kalimat yang pertama, maka peristiwa yang terjadi adalah peningkatan kegempaan. Lalu apa pertanyaan dari soal ini? Ayo kita baca selanjutnya. Pada 8 hingga 10 Maret terjadi 441 gempa embusan dan 9 kali gempa vulkanik dangkal. Kepala PVMBG telah melaporkan kenaikan status ini kepada Kepala BNPB, jelas Sutopo. Cuplikan tersebut menginformasikan tentang, jadi di sini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah apa, yang kedua adalah kapan, yang ketiga adalah siapa, itu sudah jelas ada. Yang kapan yaitu terjadi pada 8 sampai 10 Maret. Sementara siapa yaitu yang melaporkan adalah Kepala PVMBG. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ketiga unsur ini, pertanyaannya sekarang apa? Cuplikan itu menginformasikan tentang ... Kalau kamu mendapatkan pertanyaan seperti ini, berarti mengacu kepada unsur yang mana? Unsur apa, kapan, atau siapa? Ya, unsur apa? Apa yang terjadi? Ya kan, apa yang terjadi atau apa peristiwanya? Sama nggak dengan pertanyaan ini? Informasi tentang apa, gitu kan? Informasi tentang apa? Ya. Nah, kalau sama pertanyaannya dengan unsur ini, maka jawaban atas unsur ini itulah yang menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Jawabannya apa? Apa peristiwa yang sedang terjadi? Yaitu adanya peningkatan kegempaan. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa ini menjelaskan mengenai peningkatan kegempaan? Karena ini adalah jawaban atas apa yang terjadi. Nah, ya. Jadi kita klasifikasikan terlebih dahulu ini unsur yang mana. Nah, kalau kamu jawabannya ini misalnya terjadi 441 gempa embusan dan 9 kali gempa vulkanik dangkal. Kalau inilah jawaban kamu, maka ini adalah penjelasan lanjutan untuk peningkatan kegempaan. Karena ini adalah penjelasan menurut Kepala PVMBG. Nah, jadi penjelasan teks ini adalah peningkatan kegempaan. Sehingga kuatlah jawabannya adalah peningkatan kegempaan. Makanya kemarin jawaban yang nomor 3 itu adalah A. Ya, adalah A. Yaitu peningkatan kegempaan. Dan pertanyaan yang kedua adalah mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan status Gunung Slamet meningkat ke level waspada.
Masyarakat diimbau untuk mewaspadai aktivitas gunung tersebut. Cuplikan teks berita tersebut berkaitan dengan unsur. Ya, kita lihat dulu. Kalau kita apa, nih jawabannya apa seharusnya. Lalu apa jawaban atas unsur ini? Ya kan? Apa peristiwa yang terjadi? Kita panjangkan. Apa peristiwa yang terjadi? Nah, apa peristiwa yang terjadi? Yaitu Badan Nasional Penanggulangan menyatakan status gunung selamat berarti status gunung yang meningkat, ya kan? Jadi lalu meningkatnya kemana? Ke level waspada. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai aktivitas. Nah, ini kan hanya berupa terusan himbauan. Inti daripada teksnya adalah yang paragraf yang kalimat pertama. Jadi ini sudah jelas apa. Kalau dia yang B, itu kan kamu jawabannya adalah bagaimana. Bagaimana terjadinya? Kalau bagaimana, jawabannya tidak ada di sini, ya kan? Bagaimana terjadinya? Terjadinya adalah nggak ada kan? Nah, yang C itu adalah di mana. Di mana terjadinya? Nah, di mana terjadinya? Gunung Selamat, belum tentu Gunung Selamat ini ada di daerah Batam. Misalnya, kamu kadang nggak tahu ini daerah mana. Jangan-jangan Gunung Selamat itu ada di mana-mana. Nah, kita nggak tahu. Kan nggak ada dibilang di Jawa atau di mana, nggak ada dibilang. Maka di mana tidak ada jawabannya. Kapan terjadi? Tidak ada juga jawabannya di sini. Ya, tidak ada. Jadi itulah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Maka nanti setelah menyimak penjelasan ini akan ada beberapa pertanyaan lagi kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.